siapakah hakikat yang hidup di dalam kemanusiaan Yesus? Oke. Jika pada saat Yesus digantung di tiang salib, maka secara kemanusiaannya Yesus mati. Pertanyaan saya, maka pada hakikatnya siapakah yang mati? Baik. Kan saya sudah sebut pertama, kita urut dari kehidupan. Pada saat Yesus hidup di dunia ini, pada hakikatnya siapakah yang hidup di dalam diri Yesus? Saya tanya hakikat, Anda jawab Allah, selesai. Sekarang saya tanya, pada saat Yesus digantung di tiang salib, yang mati adalah kemanusiaan Yesus. Sudah saya sebutkan kan ini? Yang mati adalah kemanusiaan Yesus. Pada hakikatnya siapakah yang mati? Baik. Yang mati kemanusiaannya. Kemanusiaan itu hakikat atau pribadi? Iya. Hakikat kemanusiaan. Tadi katanya hakikatnya Allah, sekarang kemanusiaan. Sebentar aku jelaskan. Enggak usah ketawa-ketawa. Siapakah hakikat dalam diri Yesus? Nah, Yesus adalah manifestasi dari Tuhan dan Yahweh yang satu, bukan sebagai pribadi terpisah menurut pandangan Tritunggal. Nah, kalau saya pribadi tidak sepakat dengan pandangan Tritunggal ya, karena Tuhan itu konsisten, dia itu adalah Esa dari zaman bangsa Israel sampai hari ini. Hakikat yang hidup dalam daging Yesus adalah hakikat Tuhan sendiri, yaitu Yahweh. Dengan kata lain, Yesus dipandang sebagai cara konkret di mana Tuhan, yaitu Bapa atau Yahweh, menampakkan dirinya dalam daging dan rupa manusia. Yesus dianggap sebagai cara Tuhan berinteraksi dengan manusia tanpa pemisahan pribadi. Inkarnasi Yesus dipahami sebagai Tuhan yang turun menjadi manusia untuk menyelamatkan Anda dan saya. Ya, paham ya? Yang kedua, pada saat Yesus disalib, yang mati apanya? Hakikatnya kah? Nah, anak bata ini rada bingung ya. Ketika Yesus disalib, keyakinan utamanya adalah bahwa yang mati adalah rupa manusia dari Tuhan Yahweh yang satu. Dengan kata lain, rupa manusia yang diambil oleh Tuhan Yahweh dalam Yesus mengalami kematian fisik di salib. Namun aspek ilahi atau hakikat Tuhan yang satu tetap hidup dan tidak mengalami kematian. Nah, proses salib dipahami sebagai bagian dari rencana penyelamatan di mana Tuhan menanggung konsekuensi dosa dan kematian dalam rupa manusia untuk menebus dosa manusia. Nah, yang ketiga, apa sih arti hakikat? Nah, hakikat merujuk pada inti atau hakikat sesuatu, seringkali mencakup sifat atau karakteristik esensial yang mendefinisikan entitas tersebut, ya. Nah, ini rada berat ya, harap dicerna dengan baik. Dalam konteks diskusi teologi atau filsafat, istilah ini bisa digunakan untuk merujuk pada hakikat atau sifat dasar dari sesuatu seperti hakikat Tuhan, hakikat manusia, atau hakikat kebenaran. Jadi, ketika kita berbicara hakikat yang hidup dalam daging Yesus, kita merujuk pada inti atau hakikat ilahi yang termanifestasi di dalam diri Yesus. Nah, saya berharap Ardiansyah ini mengerti ya, paham. Konsep Tuhan di dalam kekristenan itu tidak membingungkan. Nah, dia konsisten, Tuhan itu Esa ya. Oke, saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.